Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu ibadah Natal. Buat rekan-rekan yang mengambil bagian dan Bapak Ibu, dengan kasih disilahkan. Ya, Shalom dan selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus kita, Tuhan Yesus. Bersyukur kalau hari ini kita boleh dikumpulkan kembali di tempat ini dengan kesehatan yang prima, dengan sukacita Natal yang boleh kita rasakan di malam hari ini. Sebelum masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meninggalkan setiap kesibukan duniawi kita, seperti pada gadget, pada hal-hal pemikiran, atau pada hal-hal yang akan mengganggu kelangsungan fokus ibadah kita pada malam hari ini. Mari menyiapkan hati kita, mari dengan fokus menyerahkan kepada Tuhan hati dan pikiran kita untuk masuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia." Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian Mari Berlimpah. Berhimpun dan bersukaria, hai
dengarkanlah khotbah dan salam. Ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dikuduskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan dan kasih setia Allah yang tiada berkesudahan, yang diwujudkan melalui anaknya terang yang telah menjadi manusia, kiranya menyertai ibadah kita dari awal hingga akhir, memberikan damai dan sukacita untuk setiap kita yang percaya. Silakan duduk kembali. Kelahirannya membawa sukacita dan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Dia Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Mari kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Dia Lahir untuk kami. Kasih-Nya telah nyata bagi kita melalui kelahiran Sang Putra Natal. Ia menghendaki kita semua untuk tinggal dalam kasih-Nya itu. Ia berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Namun sering kita menutup pancaran kasih-Nya dengan kebencian, kemarahan, rasa dendam, iri hati, ketidakpatuhan, kemalasan, kesombongan, pertengkaran, permusuhan, dan dosa-dosa lainnya yang membuat kita tidak melakukan perintah-Nya. Maka dari itu, mari mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Mari kita mengakui setiap dosa, pelanggaran, bahkan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengaku dosa. Dia adalah Tuhan yang setia dan benar, sehingga Dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran kita. Mari meresponi pengakuan dosa kita dengan mengangkat pujian kesekian.
kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Saat ini kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Mari kita masing-masing mempersiapkan lilin kita yang telah kita terima. Pada prosesi ini kita akan menyalakan lilin, 5 lilin. Untuk itu saya mengundang dengan kasih beberapa perwakilan Bapak Ibu untuk maju dan menyalakan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Pak Krisna selaku Ketua Panitia Natal. Kepada Bapak dengan kasih dipersilahkan. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh perwakilan dari Royal Centraland. Dalam hal ini kepada Ibu Mika dipersilahkan dengan kasih. Dan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan dari Cluster Boulevard. Pada Pak Nyoman dipersilahkan dengan kasih. Kemudian lilin yang keempat dari perwakilan Cluster Nottingham dengan kasih diminta Pak Ruben. Dan lilin yang terakhir, lilin yang kelima, perwakilan dari Cluster Sunderland kepada Pak Hendy dipersilahkan dengan kasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri dan mari menyanyikan pujian Malam Kudus. Pujian Malam Kudus.
penutup kembali. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Pada Bapak Pendeta Manuel Sumoko dipersilakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Engkau Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Benar ya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di malam hari ini, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar kami semua umat-Mu Tuhan, dan firman-Mu menjadi pelita bagi suluh langkah kaki kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang nampak, Engkau yang semakin besar, Engkau yang dimuliakan di antara kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, terpuji nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman di tempat ini. Baik, tidak berlama-lama, kita membuka firman Tuhan. Tema kita malam hari ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Immanuel berarti juga dapat dikatakan Allah ada di tengah-tengah kita. Syukur kepada Tuhan Yesus yang oleh Bapa di surga telah mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia menyelamatkan kita. Ketika dia turun ke dunia, dia turun dengan tidak tangan hampa. Betul, dia yang kaya di surga meninggalkan kekayaannya. Dia rela menjadi hina turun ke dunia. Tapi ada satu hal yang dia bawa. Dan itu yang menjadi subtema kita di malam hari ini. Yaitu, nyatakanlah damai sejahtera Kristus terhadap sesama dan lingkungan. Yesus ketika datang ke dunia, dia membawa damai sejahteranya buat kita semua. Dan mari kita buka ayat dari subtema kita di malam hari ini, yang terambil dari Yesaya 11, Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, sampai dengan ayat yang ke-9. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang ideal dari firman Tuhan pada malam hari ini mengacu pada kehidupan di Taman Eden, di mana semua makhluk hidup bersama di sebuah tempat yang indah. Mereka hidup berdampingan secara damai. Bahkan anak kecil dikatakan mampu bermain bersama dengan hewan-hewan buas itu. Anak kecil bermain dengan ular tedung. Semua binatang, bahkan binatang buas, digambarkan oleh firman ini, mereka makan rumput. Sehingga tidak ada yang memangsa sesamanya. Tetapi hal itu akan terjadi jika seorang raja dari keturunan Isai, ayah dari Daud, yang akan berkuasa. Di bawah kepemimpinannya, maka para penduduk negeri akan menikmati kedamaian dan damai sejahtera Allah, serta hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah manusia, kekristenan telah mengimani bahwa Yesus sebagai tunas dari Isai.
Kehadirannya ke dunia ditandai dengan pujian dari para malaikat dan bala tentara surga yang menyerukan, damai sejahtera hadir di bumi. Namun yang menjadi pertanyaan saya, sekalipun Yesus telah datang, adakah damai sejahtera di bumi? Kenyataan yang kita lihat, konflik masih terjadi. Kekerasan demi kekerasan masih terjadi. Pencurian, pembunuhan, keserakahan manusia masih terjadi. Mengapa itu semua terjadi? Mengapa kita sebagai orang percaya yang seharusnya menjadi agen pendamaian seakan-akan belum mampu melaksanakan tugas kita, yaitu menyatakan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah umat manusia serta lingkungan di sekitar kita. Mari kita tetap fokus di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Mengapa seakan-akan kita belum mampu melaksanakan tugas kita itu, yaitu menyatakan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah umat manusia serta lingkungan sekitar kita? Yang pertama yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, karena masih ada dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan baik-baik Yesaya 11 ayat yang ke-9 bagian A. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Nah, kehidupan yang damai sejahtera dalam ayat 6-8 dalam Yesaya pasal 11 ini tentu tidak akan terwujud jika masih ada dosa yang menguasai seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Karena jelas firman Tuhan berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Dosa menjadi penghalang, bahkan menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Oleh karena itu Allah harus turun ke dunia, berinkarnasi dalam rupa manusia, lahir dari seorang perawan, dan itulah yang kita sebut dengan Natal yang kita rayakan di malam hari ini. Dosa sudah menguasai seluruh dunia. Bahkan dalam Mazmurnya Daud sadar betul bahwa dalam dosa ia dikandung oleh ibunya. Dosa telah menjadi natur dari manusia itu sendiri. Ada sebuah perumpamaan yang mungkin sudah umum bagi Bapak Ibu, mungkin sudah jamak Bapak Ibu dengar di luar sana. Bapak Ibu tahu dengan hewan buas? Ambil contoh singa. Singa dikatakan buas ketika dia mencabik dan membunuh musuhnya, atau sebelum dia mencabik dan membunuh musuhnya. Saya ulangi, singa dikatakan hewan buas pada saat setelah dia mencabik dan membunuh musuhnya, atau sebelum dia mencabik dan membunuh musuhnya. Tentu singa dikatakan hewan buas sebelum dia mencabik dan membunuh musuhnya, karena memang pada dasarnya, pada naturnya, singa adalah hewan buas.
Begitupun dengan manusia yang mempunyai natur dosa. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sidang masa raya Natal yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus tidak dapat kita alami, apalagi untuk menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kita, jika masih ada dosa yang mengikat kehidupan kita. Dosa menjadi penghalang untuk kita mengalami damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Namun syukur kepada Allah bahwa Dia yang Maha Kuasa telah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita yang tadinya berdosa telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di malam Natal ini mari sama-sama kita menilik hati kita masing-masing. Apakah masih ada dosa yang mengikat kehidupan rohani kita sehingga kita tidak dapat menyatakan damai sejahtera Kristus terhadap sesama? Mungkin engkau masih menyimpan dendam terhadap sesamamu. Mungkin engkau masih mempunyai masa lalu yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan dan sesama. Adik-adik muda yang ada di tempat ini, mungkin engkau pernah menjalin kasih yang tidak kudus dengan lawan jenismu. Ataupun mungkin ada dari engkau yang terikat dengan pornografi, seks bebas, pergaulan bebas. Di malam hari ini, pesan Tuhan buat kita semua di malam Natal ini, bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah. Tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk Tuhan ampuni. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita mau sadar, mau bertobat dan mengakuinya. Secara jujur di hadapan Tuhan, kita dapat mengakui dosa kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa ampuni. Persoalannya kita mau mengaku dan bertobat. Itu yang terpenting. Yang kedua, ini menjadi sekaligus yang terakhir. Mengapa kita seakan-akan belum mampu melaksanakan tugas kita, yaitu menyatakan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah umat manusia serta lingkungan sekitar kita. Kita perhatikan masih di Yesaya yang ke-11 ayat yang ke-9 bahagian B. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera dapat dialami oleh setiap manusia. Namun ada damai yang kekal dan ada damai yang tidak kekal atau bersifat sementara. Bukankah ketika kita tinggal di sebuah hunian dengan sistem keamanan yang super ketat, kita akan merasa damai? Bukankah ketika semua kebutuhan kita tercukupi, bahkan berlebih, kita juga merasakan damai? Bukankah ketika
ketika semua sendi kehidupan kita berjalan dengan normal, kita juga merasa damai. Namun pertanyaannya, apakah itu bersifat kekal? Jawaban saya dari mimbar ini jelas tidak. Tetapi damai sejahtera yang kekal dapat kita rasakan, sekaligus dapat kita nyatakan ketika kita mengetahui siapa yang mempunyai damai sejahtera itu. Filemon 1 ayat 3 mengatakan damai sejahtera asalnya dari Allah. Allah lah yang mempunyai damai sejahtera itu. Oleh karena itu dia datang ke dunia dalam rupa manusia untuk memberikan damai sejahteranya kepada setiap umat yang mau percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 27 jelas Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan lain kata, damai sejahtera itu yang empunya adalah Allah, yang empunya adalah Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Inilah yang harus diperkenalkan kepada dunia, yaitu Kristus. Dengan kata lain, setiap orang percaya harus memberitahukan Kristus yang adalah sumber dari damai sejahtera itu. Tidak perlu Anda menjadi seorang pengkhotbah untuk memberitakan damai sejahtera, untuk memperkenalkan Kristus kepada sesama. Bukankah perempuan Samaria yang hanya seorang wanita biasa? Namun ketika dia memperkenalkan Kristus lewat kesaksiannya yang luar biasa, firman Tuhan berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan kesaksian perempuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, nyatakanlah damai sejahtera Kristus lewat memperkenalkan siapa yang mempunyai damai sejahtera Kristus, damai sejahtera itu kepada dunia. Pertanyaan klasik yang sering kita dengar lagi, dari mana saya harus memulai untuk memperkenalkan Kristus? Saya orang yang tidak pandai berbicara. Saya katakan malam hari ini bahwa mulailah dari keluargamu yang paling dekat. Mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu yang belum mengenal Kristus. Mungkin dia saudaramu, mungkin dia sepupumu, mungkin dia keluarga terdekatmu. Beritakanlah Kristus yang mempunyai damai sejahtera itu kepada mereka. Dari mana lagi kita mulai memperkenalkan Kristus? Mulailah dari sahabatmu sebagai orang-orang yang terdekat. Mungkin rekan-rekan kerjamu, mungkin rekan-rekan bisnismu, mungkin tetangga kiri kananmu. Beritakanlah Kristus bahwa dialah yang mempunyai damai sejahtera itu. Dialah yang akan menebus manusia dari segala dosa yang kita perbuat. Ketika seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, maka damai sejahtera Kristus juga akan dialami oleh seluruh dunia. Kehadiran Kristus ke dalam dunia sekaligus membawa damai sejahtera dari surga
untuk turun ke bumi bagi kita semua umat manusia. Namun akibat dari dosa manusia yang menjadi penghalang untuk kita merasakan bahkan menyatakan damai sejahtera Kristus itu, dan terlebih dunia belum mengenal siapa Kristus itu yang akan memberikan damai sejahteranya untuk kekekalan. Oleh karena itu pesan Natal untuk kita semua di malam hari ini, sadar dan bertobatlah dari dosa kita. Beritakanlah kelahiran yang membawa damai sejahtera terhadap sesama manusia dan lingkungan di sekitar kita. Akhir kata, selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Pesan Natal datang kepada kami bahwa kami harus menyatakan damai sejahtera Kristus bagi sesama dan manusia dan lingkungan. Namun bagaimana kami mau menyatakan Tuhan, jikalau masih ada dosa di dalam kehidupan kami, dan kami pun tidak dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu Bapa, di malam hari ini, biarlah setiap kami mengambil keputusan Tuhan, jikalau masih ada dosa yang ada di dalam hati kami, masih ada kesalahan pelanggaran yang kami perbuat, kami mengaku jujur di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan yang adil yang akan mengampuni kami, serta menjauhkan kami dari segala kesalahan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberitakan akan kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau memperkenalkan Engkau kepada dunia ini, agar seluruh dunia dapat merasakan damai sejahtera Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Inilah sembah syukur kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Malang Semempo yang telah memberikan renungan Natal kepada kita di malam hari ini. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak terbaring di palungan bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bor. Di depan kita, depan panggung, telah tersedia kotak persembahan sesuai bulan kelahiran kita. Mari mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari memberi dengan hati yang bersyukur. Dan dimohon ketika maju ke depan untuk membawa persembahan, tetap menjaga jarak dengan sesama yang lain. Dan untuk persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan tadi di meja registrasi. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian segala puji syukur.
Mari kembali menyanyikan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Pada Bapak Pendeta dipersilakan untuk doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Bapa yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Di malam hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, di dalam suatu rangkaian ibadah, di mana kami memperingati kelahiran-Mu Tuhan, 2000 tahun lebih yang lalu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan damai sejahtera itu Tuhan, kebahagiaan itu Tuhan, sukacita itu Tuhan, tetap kami rasakan sampai dengan detik ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa, melalui kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau berkati Indonesia Tuhan, Engkau jamah presiden kami, jamah wakil presiden kami, seluruh jajaran kabinet Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan segala pemerintahan kami, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, biarlah Tuhan yang menuntun mereka, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka di dalam menuntun bangsa ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, seluruh segi perekonomian Engkau berkati Tuhan, perdagangan Engkau berkati, seluruh sektor pertanian Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu Indonesia sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemerintahan dari tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Bupati dari Maros Tuhan, berkati setiap camat-camat, berkati setiap lurah-lurah Tuhan, berkati setiap RT RW Tuhan, berkati mereka Tuhan sebagai perwakilan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat buat mereka Tuhan di dalam menjaga bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan buat seluruh warga dari Royal Central Land ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan mereka, dengan segala Tuhan urusan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka, Tuhanlah yang menuntun mereka di dalam setiap kehidupan mereka.
Berkati Tuhan Royal Central Land, mulai dari pucuk pimpinan Tuhan sampai dengan bawahan Tuhan. Engkau berkati perumahan ini Tuhan Yesus, dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa tidak ada yang berlaku jahat dan berlaku busuk di tempat ini Tuhan, karena pengenalan akan Kristus ada di tempat ini menutupi seperti air laut. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, persatukan kami umat Kristiani yang ada di tempat ini Tuhan, agar kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh gugus tugas COVID-19 Tuhan, baik yang berada di pusat Jakarta maupun yang berada di setiap provinsi, kabupaten, kota, madya. Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka yang ada di tempat ini yang boleh berjaga, Engkau berkati mereka Bapa. Berikan mereka hikmat, proteksi mereka dengan darah-Mu Tuhan, sehingga mereka dibebaskan dari segala virus-virus corona dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Dan akhirnya Tuhan, seluruh panitia di tempat ini Engkau berkati mereka yang sudah berjerih lelah Tuhan, agar kami boleh melaksanakan ibadah Natal di tempat ini. Kami percaya jerih lelah mereka tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Tuhan yang akan memperhitungkannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah boleh diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka berikan biarlah itu menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan apa yang tersisa dari kami Tuhan, biarlah itu Engkau cukupkan untuk melanjutkan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Ini sembah syukur kami, ini doa kami yang sangat sederhana Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpuji nama-Mu. Mari kembali memuji nama Tuhan lewat pujian dari pulau dan benua. Pujian dari pulau dan benua. Kepada seluruh Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita kembali memuji nama Tuhan lewat pujian Hai Siarkan di Gunung. Pujian Hai Siarkan di Gunung.
pada dengarkanlah pengutusan. Saudara-saudara, pergilah, siarkan di mana saja bahwa kelahiran Kristus adalah bukti kasih Allah yang agung bagi dunia. Terimalah berkat dari Allah, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri. Mari memaknai makna Natal ini dengan menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari sebarkan sukacita dan damai sejahtera Natal yang Tuhan telah berikan untuk kehidupan kita. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian Feliz Navidad disambung dengan medley We Wish You a Merry Christmas.